Berdasarkan jumlah penduduk, Konya adalah kota terbesar ke-7 di negara Turki. Dengan lebih dari 90% penduduknya memeluk agama Islam. Tidak mengherankan jika kota di dataran tinggi Anatolia ini dikenal sebagai salah satu kota paling religius di Turki. Menjelajahi setiap sudut kota Konya membuat saya penasaran dengan keseharian masyarakatnya. Tidak jauh dari pusat kota, saya berada di salah satu simpul keramaian. Saat ini saya berada di Kadınlar Pazarı atau pasar tradisional, dan di dalam saya akan berbelanja bahan-bahan masakan tradisional. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam bahasa Turki, Kadınlar Pazarı berarti pasar wanita. Istilah untuk menyebut pasar tradisional yang terkenal dengan produk lokal, terutama makanan dan hasil pertanian. Bagi orang Konya, pusat perbelanjaan yang terletak di distrik Karatay ini adalah surga belanja keperluan dapur. Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Okra ne kadar? 100 gramı 400 lira. 100 gram. Çiçek bamya, 100 gram. Ya. Tabii. Jadi ini ada yang digantung-gantung. Ini bentuknya cukup unik, tapi ini adalah okra. Dia lebih kecil memang, dan saya mau beli ini seberat 100 gram. Jadi ini adalah salah satu bahan utama yang cukup penting untuk membuat makanan pembuka di tradisi Turki, yaitu bamya. Okra kering atau kurutulmus bamya biasanya dijual dalam bentuk untayan kecil yang digantung di toko rempah. Salah satu menu khas Konya yang menggunakan okra sebagai bahan utama adalah bamya korbasi atau sup okra. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Akhirnya dapat nih bahan pertamanya, tapi masih banyak lagi yang kita perlu cari. Tapi yang penting, ini yang paling penting, kita udah dapat. Tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional yang ada di Indonesia. Kadınlar Pazarı juga menyediakan banyak pilihan bumbu, rempah, dan bahan masakan lain. Merhaba. Herkes çekiyorlar vallahi. 1 kilo ne kadar? 1 kilo. Oke. 35. Jadi di sini saya akan beli soğan 1 kilo atau bawang bombay 1 kilo. Selain bawang bombay, di toko ini saya juga membeli lemon sebagai salah satu bahan pelengkap. See you. Ini akhirnya dapat juga salah satu bahan yang penting, yaitu ada bawang bombay dan juga lemon. Ini emang belanjanya banyak ya, karena akan membuat masakan yang cukup banyak juga, karena untuk makan keluarga. Nah, ini tinggal beberapa bahan lagi, and then we're done. Bagi warga kota Konya, pasar tradisional memiliki peran sangat penting. Selain untuk tempat transaksi jual beli hasil pertanian, tempat ini juga menjadi pusat aktivitas sosial. Sebagai salah satu kota paling religius di Turki, tidak banyak aktivitas yang dilakukan warga kota saat siang hari di bulan Ramadan. Bahkan, banyak toko dan tempat usaha mengurangi jam operasional untuk memberi kesempatan untuk beribadah. Berjalan meninggalkan pusat kota, saya membawa hasil belanjaan menuju rumah salah satu kenalan. Ini bahan-bahannya sudah terkumpul, sekarang saya akan memasak salah satu hidangan berbuka puasa khas Turki. Berbeda dengan desain rumah di Indonesia, menuju ruang utama saya harus lebih dulu melewati banyak pintu. Merhaba teyze. Merhaba. Memnun oldum. Buyurun, buyurun. Teyze,
yemek yapmaya hazırım. Tamam canım. Teşekkür ederim. Ben de hazırım. Siz gelip bekliyordum zaten. Oke. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Oke, hari ini saya sama Ibu Nejla ini akan masak. Nah, ini di dapur sudah banyak sekali yang dipersiapkan. Tadi saya bawa bahan-bahan untuk melengkapi bahan masakan bakmia çorbası atau sup pembuka untuk buka puasa. Sebuah kehormatan bagi saya karena bisa merasakan kehangatan suasana Ramadan bersama warga lokal. Wanita Konya terkenal sangat pandai dalam meramu bumbu dan mengolah masakan tradisional. Salah satunya adalah bamia çorbası atau sup okra yang menggunakan bahan alami seperti bawang bombay dan okra. Untuk mengolahnya, okra kering lebih dulu direbus dengan menambahkan sedikit garam. Ini adalah salah satu bahan utama untuk bikin bakmia çorbası, yaitu menggunakan daging kambing. Tapi ini masih lumayan beku. Sebagai daerah dengan suhu udara yang cukup dingin, mengolah masakan berbahan daging kambing menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat Konya dengan kondisi alam sekitar. Daging kambing mengandung lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi atau ayam, sehingga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan memberi energi tambahan saat menjalankan ibadah puasa. Ini okra yang sudah direbus. Kalau airnya sudah mendidih, nah akan dikasih air dingin supaya tidak panas untuk dipegang. Jadi sekarang kita lepasin dulu benang-benangnya sebelum lanjut diolah lagi. Bamia çorbası atau sup okra adalah salah satu hidangan tradisional yang sering disajikan di Konya, terutama di musim dingin dan saat bulan puasa. Sup ini terbuat dari okra, daging domba, serta bahan-bahan lain seperti bawang bombay, tomat, dan beragam rempah. Setelah bahan siap, tumis daging bersama dengan potongan bawang bombay sampai menghasilkan aroma wangi masakan. Oke, nice. Masuk akal. Ini dia okra yang udah direbus dan didiamkan lama, itu akan mengembang. Nah, ini sebelum airnya mendidih, langsung aja kita masukin. Dalam hidangan ini, okra memberikan tekstur kenyal yang khas. Sama. Dengan kuah yang melimpah, membuat masakan ini sangat cocok dihidangkan sebagai makanan pembuka setelah 1 hari berpuasa. Nah, ini masaknya udah selesai, tinggal tunggu matang aja kurang lebih 10 menit sampai daging dan okranya itu empuk. Nah, sambil menunggu ini matang, ibunya ini juga udah mempersiapkan hidangan lainnya. Selain daging dan okra, kami menambahkan topalak sebagai bahan tambahan. This much, oke. Şöyle. Jadi sekarang saya diajarin untuk membuat topalak atau hidangan khas. Ini isinya ada daging, tepung, ada tomato paste, ada bawang bombay, dan juga nasi sedikit. Ini dibentuk bulat-bulat seperti bakso tapi kecil sekali. Topalak menjadi bagian dari inovasi. Dengan tambahan topalak, sup yang kami buat akan menjadi lebih spesial. Tidak lupa, perasan lemon sebagai bumbu pamungkas untuk memberi sensasi segar. Kurang dari 30 menit, menu sup khas Konya sudah siap dihidangkan. Sebagai menu berbuka puasa, masakan disajikan dalam kondisi hangat menggunakan mangkok. Jadi ini adalah salah satu makanan pembuka atau appetizer bagi orang Turki. Nah, bisa dilihat itu di meja udah penuh sekali karena makannya harus full course. Selama berbuka puasa, masyarakat Konya menikmati berbagai hidangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga penuh dengan nilai budaya. 2 di antaranya adalah pide atau roti khas Turki dan bamia çorbası atau sup okra.
Nah, jadi seperti inilah kondisi sebelum berbuka puasa. Semua keluarga berkumpul dengan makanan yang sudah dihidangkan di meja. Kita tinggal menunggu waktu aja. Setelah ini langsung kita santap bersama-sama. Setelah azan berkumandang, kurma menjadi makanan pembuka saat waktu berbuka tiba. Selain mengandung gula alami, kurma kaya akan serat yang membantu pencernaan sekaligus memberikan energi instan setelah berpuasa sepanjang hari. Kami menikmati satu persatu hidangan dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Untuk berbuka puasa di sini selalu dimulai dengan kurma, setelah itu sup. Nah, setelah sup, ini banyak sekali makanan yang bisa kita pilih. Dan ini belum menu utamanya, ini baru pembukanya aja nih. Dalam tradisi masyarakat Konya, berbuka puasa menjadi momen untuk berkumpul. Tidak hanya dalam satu keluarga, tapi juga bersama dengan teman dan tetangga. Itu sebabnya, orang Konya sangat menjunjung tinggi tradisi berbuka bersama, baik di rumah maupun di masjid. Tentu saja sangat bersyukur mendapat keluarga baru di Turki yang semakin membuat suasana malam ini semakin hangat. Peradaban Çatalhöyük itu ada jauh sebelum peradaban yang lain, yaitu di 7100 sampai 5900 sebelum Masehi.